Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Meneruskan ngaji syair yang kemarin yang masih belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka idmata dima'an amiru bihiman bihitul fiman iyyahu ta'muru atiya. Wa innaka lan temen satuhune sira lanang siji iku idmatati lamun nekani sapa sira lanang siji nekani ma ing wong silema antakang utawi sira lanang siji iku amirun wong kang perintah sapa sira perintah bihi ing ma bihi kemarin saya kasih mana ing artinya jar majrur ini jadi maf'ul bih. Yen mengkono kepiye jawabe syarat irma tulfi mongko nemu sapa sira nemu man ing wong sileman takmuru kang perintah sapa sira perintah iyahu ing awak dhewe man nemu atian ing wong kang nekani sapa sira ing kemarin sampai dijawab yang mengkono kepejabe syarat irma. Keterangannya sampai di situ. Nah, saya ulang sedikit. Ma jadi maf'ul bihnya lafal takti. Ma adalah isim mausul. Yang pasti lafal sesudah isim mausul adalah jadi silah. Yani jumlah daripada lafal anta amirun. Yang mana anta itu adalah jadi mubtada dan pembahasan kemarin banyak
membahas tentang amirun. Nah, saya sedikit mengulang. Anta, bila mana ada lafal anta, anta, yang mana lafal anta di sini jadi silah dari isim mausul ma. Anta terkitnya jadi mubtada. Nah, yang jadi mubtada itu adalah harus isim domir, ya, bila mana yang jadi mubtada adalah isim domir, karena mubtada itu atau isim itu ada isim dohir dan isim domir. Pembahasannya adalah bila mana ada isim domir kok jadi mubtada, pasti isim domir itu adalah isim domir yang munfasil. Jadi tidak boleh membuat mubtada daripada isim domir yang muttasil. Anta dipegang betul. Yang jadi isim domir sesungguhnya itu tidak keseluruhan daripada lafaz anta, tapi yang jadi isim domir, yakni domir munfasilnya itu hanya an. An, inilah isim domirnya. Anta, an, domirun munfasilun. Domirun munfasilun. Domir yang munfasil itu annya. Sekali lagi. Bismillah. Allah. Satu langganan. Yang jadi isim domir itu adalah annya. An, domirun munfasilun. An min anta, yang jadi domir adalah annya. Terus keberadaan tak yang disambung ini, apa taknya itu? Adalah tak harfu khitobin. Ha, tak yang menunjukkan waqi' mukhatab. Tak yang menunjukkan huruf khitab, huruf mukhatab, huruf khitab untuk orang yang diajak bicara. Inilah anta. Jadi sesungguhnya tidak keseluruhan daripada lafal anta yang menjadi isim domir munfasil.
melainkan yang jadi isim dhamir munfasil itu hanyalah annya. Adapun ta ini adalah harfu khitobin. Nah, ini perlunya ngaji nahwu. Kenapa kok ngaji nahwu? Kan gitu kan? Ya perlunya untuk menerangkan yang kecil-kecil, yang sering dilupakan begitu. Jadi saya musyawarah dengan sampean, ngaji bersama sampean ini, ngaji bareng-bareng, nggih. Terus melanjutkan kemarin. Irma adalah harfu syartin. Nah, kalau berbicara harfu syartin tidak sama dengan ismu syartin. Kalau setiap ismu syartin kalimat isim berarti madalah huwa kalimatun dalat alamanan fi nafsiha. Kalau huwa kalimatun dalat alamanan fi nafsiha, kalimat yang menunjukkan makna pada diri sendiri, pada dirinya sendiri, artinya dia pasti mandiri. Kalau dia pasti mandiri, pasti dia punya terkib, punya jabatan. Itu entah jadi fa'il, entah jadi mubtada, entah jadi apa saja, kedudukan terkib. Nah, berarti kalaupun jadi terkib, yang perlu diingat berarti setiap isim, artinya di sini setiap amil jazm yang isim berarti punya mahal. Ini yang perlu dicatat, yang perlu diingat. Kalau irma, kalau amil jazm, contoh kalau amil jazm dia adalah isim, ya, diingat-ingat ya. Kalau amil jazm dia statusnya isim, maka dia punya terkib, maka dia punya kedudukan. Kalau dia punya kedudukan berarti pasti punya mahal. Ada mubtada, mahalnya apa? Rofa. Ada khobar, mahalnya apa? Rofa. Ada fa'il, mahalnya apa? Rofa. Ada maf'ul bih, mahalnya apa? Rofa, nasab. Ada hal, mahalnya apa? Nasab. Itu mahal. Karena apa? Karena dia terkib, karena dia berkedudukan, punya kedudukan, punya jabatan. Adapun yang kalimah huruf, amil jazm yang kalimah huruf, ini penting sekali, sangat penting, penting sekali dan teramat penting, sekali lagi penting sekali dan teramat penting. Kula ulangi malih Kiai, penting sekali dan teramat penting. Kenapa penting? Jadi kalau ada yang menurut yang masyhur, kita menurut Imam Sibawayh, kita menurut Imam Ibnu Malik yang apa namanya, kitab Alfiyah, pengarang Alfiyah, yang berpendapat bahwasannya yang amil jazm yang huruf itu kan hanya in dan irma. Hanya in dan irma, ini yang tambah betul ini. Selain itu berarti ma, man, mahma,
ayun, mata, ayana, aina, ana, haisuma, kaifama, idan. Ini biasanya nggak dikasih terkit. Biasanya nggak dikasih terkit kalau ngaji. Padahal di situ harus punya terkit. Mangko masing sapa wa ngelamun lho. Majek apa wae lho. Melupakan kalau maman, mahma, ayun dan seterusnya adalah kalimat isim yang harus punya jabatan. Ini paling penting. Ini paling penting, Mas. Penting. Jadikan jadi terkit karena dia isim. Ini yang sering-sering kiai lupa, sering-sering santri lupa. Kalau ngasih makna amil jazm di sini dilupakan, tidak dikasih terkit. Kenapa? Bukan nggak tahu, lupa, males membedakan ini huruf dan ini isim sehingga diantem semua tidak pakai terkit. Ini kepengalaman saya. Nah, ingatlah selain in dan irma, jadikan dia punya terkit. Sudah. Jadi punya mahal. Saya lanjutkan. Kalau huruf ya pasti la mahal lalaha minal i'rab. Dia tidak punya terkit kayak innaka irma wa innaka irma. Ta'tima anta amir irma. Apa? Terkitnya irma. Tidak ada. Irma tidak punya terkit la mahallalaha minal i'rab. Tidak punya terkit. Lah itu, bah, kok jadi khobar? Yang jadi khobar bukan irma, Gus. Yang jadi khobar bukan irma. Tapi irma ta'tima anta amilun, jumlah itulah yang jadi khobarnya inna. Jadi bukan irmanya. Ya, penting tak? Penting tak Kiai tak? Penting tak Gus? Nah, penting tak Mas? Bukan irmanya, karena di situ irma kalimat huruf. Nah, maka irma di situ adalah la mahalalah minal i'rab. Dia tidak punya terkit. Yang punya terkit itu jumlahnya, yang jadi khobarnya inna. Nah, nanti ngaji-ngaji berikutnya atau yang sudah maman nanti atau besok ayun, semua harus diterkit. Semua harus diterkit karena dia isim. Itu paling penting sekali yang suka dilupakan. Ayo ora usah isim, ngaji. Isim itu dosa. Niat karena Allah, cari ridhonya Allah, ngaji, ayo ngaji. Bukan berarti saya benar, tidak. Saya juga ngaji. Ini apa sih tujuannya ngaji? Tolabur ridho, tidak ada yang lain. La haula wala quwata illa billah. Nah, irma itu tazimul fi'laini mutlaqan, menjazmkan. Nah, namanya menjazmkan ya pasti dia berlaku sebagai amil jazm, pasti menjazmkan. Al-awalu fi'lu syartin sudah. Mana yang wasani? Yang wasani lafal yang kedua yang dijazmkan
adalah tulfi. Tulfi ini adalah jadi jawab, jadi jaza. Nah, namanya jawab adalah yuqa'u lima apa? Untuk limuqabalati sa'il. Jawab itu adalah untuk dijatuhkan keberadaannya adalah untuk membandingi daripada perkataannya si sa'il. Itu namanya fi'il jawab, itu namanya jawab. Nah, jawabnya idma ta'ti apabila engkau mendatangi tulfi. Nah, jawab idma tulfi mongko nemu sapa sira. Tulfi makna lafal tulfi itu maknanya adalah tajidu. Tajid berarti jazmnya. Jadi ini kan syair diambilnya dari Syarah Ibnu Aqil. Nah, makna daripada tulfi nemu itu maknanya tajid. Segi lafalnya lafal tulfi itu adalah kalimat fi'il dan fi'ilnya fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' lafal tulfi itu jadi jawab daripada fi'il syarat ta'ti. Jadi jawabnya harfu syartin idma. Nah, jadi jawabnya harfu syartin idma, maka dia dijazmkan. Jazmnya memakai apa? Nah, kalau mu'tal akhir jazmnya adalah membuang huruf ilat. Huruf ilatnya apa? Ya tergantung daripada sebelum huruf ilat yang dibuang. Kalau huruf sebelum huruf ilat yang dibuang itu diharkati dhammah, maka di situ menandakan yang dibuang adalah wawu. Kalau sebelum huruf ilat yang dibuang itu kok di fathah, maka tandanya yang dibuang adalah alif. Kalau sebelum huruf ilat yang dibuang itu ditandai memakai kasroh, berarti yang dibuang adalah ya. Begitu pula dengan lafal tulfi, ini kok di kasroh. Yang dibuang kan huruf ilat di sini, ini huruf ilat dibuang. Untuk mengetahui apa isinya huruf ilat di sini, apakah dia wawu, apakah dia alif, apakah dia ya, adalah kita melihat dari sebelum huruf ilat ini. Kalau dia kasroh, berarti yang dibuang adalah iya. Berbunyi tulfi. Adapun taknya adalah huruf mudhora'ah yang menunjukkan waqi' mukhatab. Dhamir mukhatab. Nah, kalau begitu apa madinya? Yaitu saya tulis biar sampean mudah. Kata-kata tulfi
Ini madinya adalah alfa. Madinya adalah alfa. Memang ini Mas, saya berharap sabar karena memang niatnya ngaji. Niatnya kan ngaji, nggak buru-buru. Yang kecil-kecil ini loh yang sering dilupakan begini loh. Oh iya, nggak apa-apa. Saya juga nggak malu kok mulak bolak-balik. Nggak apa-apa. Saya ingatkan terus niatnya ngaji biar membacanya kitab itu nggak salah. Orang kalau di rumah itu kan sudah ngurusi yang punya santri, ngurusi anaknya, ngurusi tonggone, ngurusi bojone, iya kan? Ngurusi ekonominya. Untuk berpikir begini buka-buka, malas lah. Ini saya membantu, mengingatkan. Alfa. Kalau alfa dilihat caranya baca kita berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Nah kalau 4, oh berarti ini kok disukun, berarti fa fiilnya ada lam, ain fiilnya fa, lam fiilnya alif. Fa fiilnya alif. Hati-hati. Nah, kalau alif, nah ini saya ingatkan lagi. Ini perlunya ngaji. Ya berarti boleh ditulis alfa begini, boleh ditulis al. Ya Allah. Aduh. Ganti pen. Boleh ditulis alfa. Artinya boleh ditulis alif lainah, boleh ditulis alif lurus begini. Lah, kok dikasih hamzah? Ada hamzah di depan, kan huruf mukobalannya pasti 3. 1, 2, 3, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kok ada hamzah di depan? Nah, hamzah itu adalah hamzah kotok. Hamzah di depan itu adalah hamzah kotok. Jadi fi'il sulasi mujarad kalau dikasih hamzah itu hamzahnya hamzah kotok. Gampang kok. Hamzah kotok itu kulu hamzatin tasbutu fil ibtida wala tasbutu fid darji. Dia tetap hamzah yang tetap di permulaan dan tidak hilang dikala terlindas kalimat di depannya. Nah, kalau hamzah kotok di fathah. Kalau hamzah kotok di fathah. Kalau hamzah wasol di kasroh. Nah, kalau hamzah kotok itu namanya ya hamzah takdiyah. Gampang kan? Gampang kan cara berpikir nahwu kan? Kalau hamzah kotok maka di situ statusnya hamzah takdiyah. Karena ada ta'diyah, cara memutaadikan fi'il yang lazim itu ada kalanya mutaaddi dengan huruf jar. Jadi fi'il lazim dijadikan mutaaddi, mutaaddinya dengan huruf jar. Ada yang fi'il lazim dimutaaddikan, ada ta'diyahnya. Perabot mutaaddinya adalah ta'rif.
Ada yang ada tutak dia, yang ada yang fi'il lazim dimutaadikan, yang ada tutak dia, perabot mutaadinya, alat mutaadinya adalah hamzah. Nah, kalau dia ada tutak dia, hamzah koto ini adalah, nah, kalau hamzah di sini adalah ada tutak dia. Nah, kalau hamzah di sini adalah hamzah koto yang menjadi perabot alat untuk mutaadikan, maka fi'ilnya menjadi mutaaddi. Maka fi'ilnya menjadi mutaaddi. Kalau fi'ilnya sudah mutaaddi, kok dikasih hamzah takdiyah, maka mutaaddinya sudah mutaaddi, kok dimutaaddikan bagaimana? Maka mutaaddinya mutaaddi maf'ul 2, sehingga mutaaddinya harus maf'ul 2. Kalau fi'ilnya lazim, mutaaddinya maf'ul 1. Jadi asalnya lazim dimutaaddikan dengan apa saja, maka maf'ulnya 1. Kalau dia sudah fi'il mutaaddi, kok dimutaaddikan lagi dengan apa saja, baik dengan hamzah, baik dengan tarif itu tasjid, dengan tarif, dengan tasjid, ataupun dengan huruf jar, maka mutaaddinya maf'ul 2. Jadi kalau lazim jadi mutaaddi maf'ul 1, kalau sudah mutaaddi maka mutaaddinya maf'ul 2. Sehingga di sini dia dikasih isim dhamir alfa bu'in, alfa. Nah, ini madinya. Jadi tulfi itu dari madi alfa. Ini loh, ini kan ngaji ini mas, ngaji tulfi mas. Jadi bukan kok saya belajar ngaji kemana-mana, enggak. Menerangkan karena ngaji tulfi, maka saya terangkan tulfi itu asalnya alfa. Nah alfa itu dimutaadikan dengan hamzah, ini tambah, berarti dia harus mutaaddi. Maka dilihat apakah dia mutaaddi maf'ul 1 atau mutaaddi maf'ul 2, tergantung daripada fi'il aslinya. Untuk mengetahui fi'il aslinya itu lazim atau mutaaddi, ya di situ tergantung maknanya. Alfa ya pasti yulfi, karena wazannya cuma 1. Kalau af'ala tidak ada wazan yang lain kecuali af'ala pasti yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, tidak ada wazan yang lain. Kalau af'ala pasti yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'ila tuf'il muf'alun muf'alun af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun bihi. Kalau ada bihi itu artinya dimutaaddikan. Alfa pasti yulfi. Kalau yulfi wakai mukhotob, karena kita sedang mau berbicara engkau, maka tulfi. Begitu berbicara tulfi, ini dijazmkan oleh irma, wa innaka irma, karena irma
itu tajzimul fi'laini. Nah, ini fi'il yang kedua. Tulfi itu fi'il yang kedua yang dijazmkan. Jazmnya memakai apa? Fi'il mudhari' waqi' mu'tal, fi'il mudhari' bina mu'tal, bina mu'tal akhir. Jazmnya membuang huruf ilat, karena huruf ilatnya iya, maka yang dibuang adalah iya. Berbunyi tulfi, yaknya kita. Maka yen mengkono kebeja syarat ilmah tulfi mongko nemu sapa sira, yang maknanya ayat tadi. Nemu man ing wong. Nemu man ing wong. Man adalah isim mausul yang mayaqilu, untuk yang berakal. Kalau ada isim mausul, pasti lafal yang sesudahnya isim mausul harus menjadi silah. Paham mas? Paham mas? Bila mana ada isim mausul, maka lafal yang jatuh sesudah isim mausul berlaku sebagai silah. Nah, silah itu adalah kalimat fi'il. Kalau tidak ada kalimat fi'il adalah jumlah yang jadi silah. Mudahnya begitu. Nah, ini perlu diterangkan, karena ini sesudah man apa? Sesudah man apa? Iyahu. Pantes gak jadi silah. Sileman iyahu. Pantes gak? Bener gak? Ya salah. Yang jadi silah itu fi'il. Cahri mana yang fi'il? Man iyahu ta'muru adi. Maka di sini saya kasih nomor. Maka di sini saya lompatkan. Itu loh terus. Sulaiman, saya kasih nomor 1. Sulaiman ta'muru, kang perintah sapa sira. Yang jadi silah bukan iya. Yang jadi silah itu adalah fi'il. Makanya yang namanya fi'il madhi, fi'il mudhari' sah ing dalam tawarudil makna. Artinya tawarudil makna itu sah jadi hal, sah jadi sifat, sah jadi silah, dan lain sebagainya. Ngaji awal-awal bab kalam itu yang dientengno. Ya ini kepanjangan, nalah ngaji kok ngono. Nggak boleh. Dari bab kalam itu dititi satu-satu. Karena selalu berkesinambungan yang namanya nahwu. Nggak bisa dilepas. Orang ngerti bab fa'il, nggak tahu bab khobar, nggak bisa. Nahwu itu semuanya, mulai kalam ya harus hafal benar, paham benar, i'rab ya terus, ma'rifat ya harus menguasai, faslun bab bagiannya ya begitu, bab ma'rifat ya juga begitu. Selanjutnya, nah ini sudah ada, ini keterangan yang dahulu bab af'al. Kalau sah ing dalam tawarudil makna, salah satunya sah menjadi silah. Ya dicari sesudah tulfi, terus sampai bingung mas. Tulfi nemu sapa sira? Nemu man ing wong. Man isim mausul, Sulaiman iyahu. Puter terus.
Aduh, Sileman. Iya. Piye? Sileman. Iya. Yo piye? Nah, kalau sampai jelas mengerti yang jadi silah adalah fi'il, ya lompat. Iya. Tinggalan. Ambillah yang mana yang jadi silah. Iya. Tinggalan. Mana yang jadi silah? Yo tak muru. Sileman tak muru kang perintah sapa Sileman tak muru kang perintah sapa perintah itu fi'il. Fi'il harus punya fa'il. Fa'ilnya sapa sira anta. Nah, perintah ada yang memerintah namanya fa'il. Fa'il itu pasti butuh maf'ul. Karena dia fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi pasti butuh maf'ul. Perintah berarti harus ada yang diperintah. Mana maf'ul bih-nya? Mana maf'ul bih-nya? Tak muru kang merintah sapa sira. Ini bermain dengan siyakul kalam. Yang diperintah masuk atian, ya tidak. Dilihat dari urut-urutannya pembicaraan. Pasti kalau diurutkan dari siyakul kalamnya, urut-urutannya pembicaraan, yang diperintah pasti seseorang, bukan orang yang mendatangi, tapi orang yang didatangi. Berarti iyahu yang jadi maf'ul bih-nya. Tak muru perintah sapa sira, perintah iyahu ing awak dhewe man. Perintah iyahu ing awak dhewe man. Maka dikatakan di sini iyahu adalah maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih yang didahulukan, fi'ilnya muakhar, fi'ilnya belakangan, fa'il maf'ul bihnya dahulu. Begini ini biasa. Karena apa? Karena ini syair nadom saja, apalagi bahasa Arab. Ini harus punya keahlian sendiri, harus punya kemampuan tersendiri daripada hanya sekedar berbahasa Arab. Ini namanya maf'ul bih muqaddam. Iya, itu isim dhamir munfasil. Nah, tidak mungkin di sini dhamir mutasil jadi maf'ul bih muqaddam, nggak bisa. Harus dimunfasil. Kan mutasil sama mana? Kalau dia di depan, di belakang, ya tak muruhu. Domirnya bisa mutasil. Karena dia muqaddam, maka domirnya harus domir munfasil, domir yang bisa. Domir munfasilnya. Nah, kalau maf'ul bih adalah memakai iya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iya, nanti maf'ul bih. Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, wa iyana. Ngaji terus. Nanti ngaji. Ini kan masih dunia. Dunia aja saya ambil dari Alfiyah,
dari Jumat. Saya ambil dikit-dikit. Mana yang penting? Nah, nanti ngaji alfiah. Nanti ngaji khusus alfiah lirah itu indahnya luar biasa. Indah sekali maknanya lirah itu. Nanti ngaji alfiah kalau ini hatam. Belum ngaji sorofnya, kalau dikasih kesempatan, kalau sampean mau ngaji. Ayo. Amirun wong kang perintah sapa sira, keterangannya kemarin. Saya tidak menerangkan lagi, tidak ada waktunya. Bihi jadi maf'ul bih. Tulfi kang nemu sapa sira. Nemu man ing wong sileman takmu kang perintah sapa sira. Perintah iyahu ing mengkono man. Awak dhewe man. Merintah pada dirinya man. Iyahu maf'ul bihnya takmu. Man maf'ul bihnya tulfi. Lalu atian ini isim maf'ul ini yang terkirnya jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bihnya siapa? Kan ini sudah punya maf'ul bih. Ini juga punya maf'ul bih. Lalu artian maf'ul bihnya siapa? Ini al-fahu, maka saya terangkan. Ya, kalau maf'ul bih muta'addi, kalau fi'il lazim dimuta'addikan, maka muta'addi maf'ul satu, maf'ul bihnya satu. Kalau sudah fi'ilnya muta'addi, sudah punya maf'ul bih, lah kok dimuta'addikan, maka muta'addinya maf'ul dua. Inilah atian, ini adalah maf'ul bih yang kedua daripada lafal tulfi yang madinya alfahu dimuta'addikan dengan hamzah yang sudah muta'addi, maka sudah punya muta'addihu adalah iyahu ditambah maf'ul bih satu lagi atian. Artinya punya maf'ul bih dua. Tidak perlu ngumet, gampang. Asal tahu bila mana ada muta'addi maf'ul satu, kok dimuta'addikan berarti muta'addi maf'ul dua atian. Ini muta'addi maf'ul dua. Nah, berarti bagaimana ta'aluknya? Nemu tulfi atian ing wong kang nekani sapa sira ing man. Ya. Muta'addinya maf'ul bihnya tulfi satu man. Muta'addi yang kedua adalah atian. Atian adalah isim fa'il, ya kan? Isim fa'il keterangannya seperti kemarin wasmu mustaqim minal masdari biwasitatil fi'il mudhari'il ma'lumi liman qama bil itu. Isim yang kemustak dari masdar dengan lantaran fi'il mudhari' mabni maklum karena untuk menunjukkan orang yang bekerja. Orang yang bekerja berarti statusnya adalah fa'il. Kalau fi'il ya jadi fa'ilnya fi'il. Kalau isim fa'il ya berarti fa'ilnya isim fa'il. Jadi isim fa'il itu punya fa'il. Ingat-ingat. Isim fa'il itu punya fa'il. Ingat-ingat. Kalau isim fa'il punya fa'il, ya berarti isim maf'ul punya naib fa'il. Ingat-ingat.
Nah, kalau punya fa'il, ingat-ingat, pahami betul. Kalau punya fa'il, dilihat, itu kalau fa'il fi'ilnya lazim. Kalau dibuat fi'ilnya lazim. Kalau dibuat dari fi'il lazim. Kalau dibuat dari fi'il muta'addi, maka fi'il itu punya maf'ul bih. Maka isim fa'il pun sama. Isim fa'il ya punya fa'il dan punya maf'ul bih. Tergantung fi'ilnya. Karena isim fa'il dibuat dari fi'il. Isim maf'ul dibuat dari fi'il. Kan sama. Kalau fi'ilnya punya maf'ul bih, ya isim fa'ilnya punya maf'ul bih. Apa namanya? Isim fa'ilnya punya maf'ul bih. Berarti kalau fi'il muta'addi tidak mungkin yang namanya isim maf'ul tidak mungkin boleh dibuat isim maf'ul yang terbuat dari fi'il lazim. Semua isim maf'ul harus dibuat dari fi'il mudhari' yang muta'addi. Semua isim maf'ul harus dibuat dari fi'il mudhari' yang muta'addi. Karena isim maf'ul itu sama dengan naib fa'il. Lah terus kalau dari isim fi'il, dari fi'il lazim gimana, Pak? Oh ya boleh saja kalau dipaksa. Tapi ya harus dimuta'adikan. Nah, cara memuta'adikannya dikasih bihi. Maka kalau sampai nasrif kok ada maf'ulun bihi, maf'ulun bihima, maf'ulun bihim, maf'ulun biha, maf'ulun bihima, maf'ulun bihinna, itu artinya isim maf'ul yang dibuat dari fi'il lazim harus dimuta'adikan. Yang dimuta'adikan adalah isim domirnya, bukan huruf jernya, enggak ada. Nah, cara memuta'adikan yaitu dengan huruf jer. Karena yang namanya isim maf'ul adalah huwa ismu mustaqim minal masdari biwasitatil fi'lil mudhari'il majhuli lima waqa'a alaihil fa'lu. Begitu Gus, begitu Mas. Nah ini apa kata hadi itu tidak sama dengan apa kata Allah. Kalau rencana kan sekarang saya tambahi ayun. Ayun itu adalah wa maudhu'un li syai'in yakunu min jinsi ma yudhafu ilaihi fa huwa fi qawli kan. Ayun harus dimudhofkan dengan jenis, ya kan? Ayun itu masuknya adalah untuk mayaqilu, yang berakal, juga masuk kepada malayaqilu, yang tidak berakal, masuk kepada zaman. Ayun masuk kepada makan. Jadi harus membedakan mana ayun yang untuk zaman, mana ayun yang untuk makan, mana untuk yang tidak berakal, mana yang untuk berakal, sehingga cara mengasih makna ayun berbeda-beda. Rencana malam ini, tapi waktunya habis untuk menerangkan di sini. Ayo ngaji. Jadi kalau saya ngaji, lihat kalau sampai yang ngaji sedikit, ya eman-eman waktunya. Karena kan tugas saya nggak hanya ngaji ini saja, gitu. Sampai ngaji, sampai subscribe, saya ngaji. Ini saya semangat. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok diterangkan ayat, insyaallah.